Pemerintah berencana mengubah status sebagian wilayah Pegunungan Meratus, bentang alam paling vital di Kalimantan Selatan, menjadi sebuah taman nasional. Masyarakat adat di Meratus was-was, akses dan ruang hidup mereka akan terganggu. Kalangan organisasi masyarakat sipil pun mengingatkan, jangan sampai penetapan taman nasional justru mempersulit masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup turun-temurun dan menjadi penjaga hutan tersebut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusrida Eka Saputri dengan NIM 23102113200038. Pada kasus kali ini, kita akan membahas mengenai Pegunungan Meratus yang dijadikan sebagai taman nasional. Niatan penetapan Taman Nasional Meratus muncul ketika Siti Nurbaya yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum ini menyurati pemerintah Kalimantan Selatan pada 17 September tahun 2024. Isi surat meminta kerjasama dan pemerintah Kalimantan Selatan terkait kebijakan pengelolaan Pegunungan Meratus yang dinilai layak sebagai sebuah taman nasional. Menindaklanjuti surat itu, 23 Maret 2024 lalu, di Kota Banjarbaru ada rapat oleh pemerintah Kalimantan Selatan bersama KLHK yang diwakili oleh Hanif Faisal Noropik yang saat itu sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang saat ini merupakan Menteri Lingkungan Hidup, serta Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Setiawan Pudiatmoko. Hanif mengatakan inisiatif perubahan fungsi mengingat Kalimantan Selatan merupakan satu dari 4 provinsi di Indonesia yang belum memiliki sebuah taman nasional. Menurutnya, perubahan fungsi hutan lindung menjadi taman nasional untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjaga tutupan lahan di Pegunungan Meratus yang tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir atau 1 dekade lamanya. Pemerintah Kalimantan Selatan telah mengindikasikan dan mengajukan kawasan di wilayah Pegunungan Meratus yang mereka nilai layak sebagai sebuah taman nasional kepada KLHK. Wilayah usulan meliputi hutan lindung seluas 119 hektar mencakup di 5 kabupaten, antara lain Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Kota Baru. Pemerintah provinsi sudah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah kabupaten dan sudah menyampaikan manfaat yang akan mereka sampaikan jika Pegunungan Meratus dijadikan sebagai sebuah taman nasional. Teman-teman, mari kita menelik kronologi dan dampak apa perusakan maupun pencemaran lingkungan dari kasus tersebut. Rencana pemerintah untuk menetapkan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional dilatar belakangi oleh tingginya ancaman deforestasi, tambang, dan konversi lahan di kawasan tersebut. Pegunungan Meratus yang kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi wilayah adat bagi komunitas Dayak Meratus telah lama mengalami tekanan akibat aktivitas industri ekstraktif. Perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan permanen terhadap struktur dan fungsi lingkungan. Pencemaran lingkungan merujuk pada masuknya zat atau energi ke lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun, seperti limbah tambang ke aliran sungai. Ruang lingkup perusakan ini mencakup perubahan tata guna lahan, hilangnya hutan primer, serta ancaman terhadap flora fauna endemik Meratus. Lalu teman-teman, bagaimana dengan keadaan masyarakat adat di daerah tersebut? Perencanaan pemerintah daerah mungkin atau kehutanan yang akan menjadikan wilayah wilayah Meratus akan dijadikan taman nasional. Jadi, saya atas nama Ketua DAD Kabupaten Kalimantan Selatan dengan tegas menolak wacana itu karena itu akan berdampak kepada orang-orang adat, masyarakat adat sebagai pembunuhan terakhir masyarakat adat. Dan saya tegaskan juga atau saya minta juga untuk pemerintah daerah sesegeranya mengeluarkan SK tentang pengakuan hukum adat. Terima kasih. Ya. Kami masyarakat desa Pegunungan menolak keras untuk itu kadakawa. Kami hendak bahuma, hendak berkabun, namun diulah taman nasional otomatis dilarang ketat, dilarang penuh. Dadakawa kami bahuma daya. Itu mata pencarian, mata usaha, penyambung hidup mulai dari Bahari sampai asini, dari moyang sampai cucu din sampai di sini, tetap di sini kadakawa menolak keras. Kami di kampung ini ada terima. Soalnya kami ini hidup artinya di bumi, berbumi artinya di tanah masyarakat adat. Kami ini di Pegunungan Meratus, hidupnya di Pegunungan Meratus, bertani di Pegunungan Meratus. Kalau tanah Pegunungan Meratus kami dijadikan hutan yang dibuat oleh pemerintah, kemana anda cucu kami? Kami tetap menolak. Kami tidak membiarkan
bukan membangkang ke pemerintah, bukan, tapi kami minta dampingi. Nang sejujur-jujurnya jangan hukum negara itu selalu luasa, artinya merampas tanah hak masyarakat. Rencana pemerintah menetapkan sebagian Pegunungan Meratus menjadi taman nasional menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di daerah dan dalam kawasan hutan tersebut. Mereka khawatir taman nasional akan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, seperti pangan, obat-obatan, dan juga bahan bangunan. Bagi masyarakat adat di Meratus, hutan tidak sekedar ruang hidup, namun juga makna spiritual mendalam bagi pentingnya dalam keyakinan dan ritus kepercayaan mereka. Mereka cemas ketika akses ke hutan dibatasi akan mengancam keberlangsungan tradisi dan fondasi kehidupan yang mereka jalani selama ratusan tahun lamanya. Junaidi, kepala adat masyarakat Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur Hulu Sungai Tengah, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat sebelum memutuskan kebijakan terkait penetapan taman nasional. Dia mengingatkan segala bentuk intervensi dari luar, termasuk proyek-proyek pemerintah, dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat. Dia juga menyatakan bahwasanya menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak wilayah masyarakat adat dan hak pengelolaan sumber daya alam. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Hulu Sungai Tengah menyatakan kebijakan ini bernilai meresiko merugikan masyarakat jika tidak ada regulasi yang jelas memayungi masyarakat adat beserta wilayahnya. Teman-teman, mari kita melihat kasus tersebut berdasarkan dari segi administrasi, perdata, dan juga pidana. Dari aspek administrasi, permasalahan muncul karena belum adanya pengakuan penuh atas hak masyarakat adat Dayak Meratus sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi perlindungan masyarakat hukum adat. Ketika wilayah adat tiba-tiba dialihkan menjadi taman nasional tanpa mekanisme free, prior, and informed consent, terjadi pelanggaran tata kelola administratif. Kemudian pula, tidak ada regulasi yang jelas memayungi masyarakat adat beserta wilayahnya. Aspirasi atas urgensi RUU masyarakat adat turut disertakan pula oleh Triawan Umbu Uli Mekahati dari Kopesda Sumatera Barat. Ia mengaku masyarakat adat sudah menempuh berbagai upaya agar kedudukan masyarakat adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang utuh. Namun, tanpa dukungan regulasi nasional, mereka hanya disikapi sebagai gangguan pembangunan. Dari sisi perdata, masyarakat adat berpotensi mengalami kerugian hak atas ulayat yang dapat menjadi dasar gugatan terhadap negara. Sementara, secara pidana, jika dalam proses alih status terjadi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, atau perusakan lingkungan yang disengaja oleh pihak ketiga seperti korporasi tambang yang berlindung di balik status kawasan, maka unsur pidana lingkungan dapat dikenakan, termasuk pada oknum yang memfasilitasi eksploitasi ilegal. Teman-teman, dalam prinsip hukum lingkungan terdapat litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan dalam kasus ini dapat dilakukan secara litigasi, seperti pengajuan judicial review terhadap kebijakan yang diskriminatif atau tidak partisipatif terhadap masyarakat adat. Namun demikian, pendekatan non-litigasi seperti mediasi, dialog kebijakan partisipatif, dan musyawarah adat dinilai lebih sesuai dalam konteks komunitas lokal. Prinsip partisipasi masyarakat, keadilan ekologis, serta resolusi konflik berbasis kearifan lokal menjadi kunci utama penyelesaian damai dan berkelanjutan. Masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga hutan tidak boleh disingkirkan melalui pendekatan konservasi yang eksklusif, dan negara harus menjunjung serta memfasilitasi peran mereka. Lalu, apa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan? Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sudah diakui sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang menekankan pentingnya peran aktif warga dalam penataan ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berperan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk mengajukan keberatan, melaporkan pelanggaran, bahkan menggugat ke pengadilan. Dalam konteks Meratus, artinya masyarakat adat Dayak tidak hanya berperan sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai penjaga hutan yang memiliki sistem pengelolaan berbasis adat yang terbukti menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Maka, pelibatan aktif masyarakat bukan hanya sebuah keharusan normatif, tetapi sebuah kebutuhan ekologis. Lalu, apa asas dan tujuan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? Kasus ini dianalisis berdasarkan asas-asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas tanggung jawab negara, artinya mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup termasuk hak masyarakat adat.
Asas kelestarian dan keberlanjutan mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa mengorbankan generasi mendatang. Asas partisipatif mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan terhadap wilayah Pegunungan Meratus yang akan dijadikan sebagai taman nasional. Asas ekologian menekankan bahwa pengelolaan harus memperhatikan karakteristik ekologis wilayah termasuk nilai-nilai budaya. Asas kehati-hatian dan pencegahan merupakan asas untuk menghindari dampak sosial dan ekologis yang tak dapat diperbaiki. Kemudian, asas polluter vice dan akuntabilitas untuk menegaskan bahwa pihak perusakan lingkungan bertanggung jawab atas kerugian. Sementara dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tujuan perlindungan lingkungan adalah menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, melindungi keberadaan dan kelangsungan ekosistem, serta menjamin keadilan antar generasi. Maka, pelestarian Pegunungan Meratus tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat dan justru menjadikan mereka mitra utama dalam upaya konservasi berbasis keadilan lingkungan. Sekian, terima kasih.